pertama saya sangat menghargai, mengapresiasi acara pada pagi hari ini dalam rangka merawat budaya, memelihara budaya, karena ini kekuatan Indonesia itu ada di keberagaman, ada di kebudayaan, sehingga saya hadir. Mengenai tadi permintaan dari Panglima tadi saya sudah bisikin juga tadi ke Kapolri, nanti saya bisikin lagi ke Panglima. Tadi sudah saya bisikin ke Kapolri, akan dilaksanakan. Diberikan kuotanya berapa saya nggak tahu, itu di Polri, Kapolri. Ya. Udah. Diinformasikan kepada seluruh pasukan. Apa? Ya ditafsirkan apapun silahkan, tetapi memang dalam orang bekerja itu kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau kerjanya kerja keras itu pasti akan mempengaruhi fisiknya. Entah itu saking mikirnya, betul mikir benar, wah kerutannya jadi kerutan, wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut, mikirnya sangat berlebihan dan keras, karena ya bisa saja rambutnya jadi putih, kan itu aja. Wah, tapi rambut putih kan banyak banget. Pak Basuki itu rambutnya putih, Pak Hatta Rajasa rambutnya putih, Pak Ganjar juga rambutnya putih. Siapa lagi yang rambutnya putih? Pak Prabowo juga rambutnya agak putih. IKN Pak, Huh? perkembangan IKN Pak. Ya IKN ini kita sudah memulai untuk infrastrukturnya sudah dam untuk suplai air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai, dan nanti juga atas permintaan dari Sukudaya ada Dayak Center juga akan segera tentukan lokasinya. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana Presiden, Wakil Presiden juga sudah ini bulan ini sudah dimulai, bulan Desember sudah dimulai. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Setiap ke daerah saya selalu masuk pasar untuk ngecek harga. Selain memberikan tambahan modal kerja, yang penting ngecek harga. Inflasi seperti apa, kenaikan barang dan jasa ada enggak? Di sini bagus. Jadi saya lihat bawang merah turun, bawang putih turun. Minyak juga tetap harganya sama. Saya tanya tadi ke Pak Wali Kota, inflasi seperti apa? Di Pontianak di bawah 5, baik, di bawah nasional, sangat bagus. Pak, apakah inflasi ini tetap sama hingga akhir tahun dan juga menjelang awal tahun? Ya kita ini berusaha agar yang namanya inflasi bisa kita kendalikan, bisa kita kelola sehingga turun terus. Kita harapkan itu. Karena momok semua negara sekarang ini, momok semua negara itu inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, yang takutkan semua itu. Ya, Terakhir ya. bagus, stabil, malah sudah yang turun tadi bawang merah turun, bawang putih juga turun. Ya. Harapan Pak? Apa? IKN ini sekali lagi, IKN ini kita tidak hanya memindahkan fisiknya, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita bekerja
bekerja dengan cara-cara baru. Yang kedua ada mindset baru mengenai kepemerintahan, cara kerja itu yang kita inginkan. Pak, untuk provinsi Mas. Ya, ini adalah asrama mahasiswa Nusantara yang pertama yang kita bangun, yang nantinya akan dilanjutkan lagi di Makassar, dilanjutkan lagi di Manado, dilanjutkan lagi di Bantul, dilanjutkan lagi di Malang, dilanjutkan lagi di Jakarta, dan daerah-daerah yang lain. Untuk apa? Ini memang diisi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote. Semuanya ada di sini. Asrama mahasiswa Nusantara. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Karena keberagaman kita yang sangat-sangat beragam, sehingga asrama seperti ini sangat diperlukan. Jangan sampai ada asrama untuk satu provinsi saja atau untuk satu kota saja, sehingga tidak saling mengenal antar suku, antar agama, antar provinsi, antar daerah. Ini tujuannya ke sana, sehingga kita ke depan karena saling mengenal, saling tahu adat dan istiadat masing-masing, saling terbuka, kita akan rukun, bersatu, dan kompak. Gimana? Nama Pak Prabowo, Pak Ganjar, gimana Pak? Ada yang masakan seperti itu Pak? Namanya Pak? Tadi saya sudah sampaikan sudah saya cek ya ke Pak Prabowo, apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya. Ternyata punya. Kerutan wajahnya ada. Kemudian saya cek rambutnya, ternyata juga ada putihnya. Sebagian sudah ada putihnya. Artinya seperti yang saya sampaikan itu. Ya, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, salah satu materi rapat tadi, rapat terbatas adalah mengenai masalah RUU KUHP. Kita tahu bahwa RUU KUHP ini sudah masuk ke paripurna tingkat 1, pembahasan cukup panjang, ada materi-materi yang didebatkan, baik di kalangan masyarakat maupun antar partai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara. Untuk secara teknis detailnya saya kira nanti Pak Wamenkumham dan Prof. Merkus akan menjelaskan. Silakan. Terima kasih Pak Mendagri. Teman-teman media, ada beberapa hal yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Pertama, bahwa berdasarkan draft terakhir tanggal 9 November 2022 yang kami serahkan ke DPR kemudian mengeluarkan sejumlah DIM yang itu telah kami bahas pada tanggal 24 November. Dan mengapa pembahasannya bisa berlangsung dengan cepat? Karena kami pemerintah mengakomodasi masukan dari DPR yang tertuang dalam daftar inventaris masalah. Ada 9 item yang kemudian itu disetujui oleh pemerintah berdasarkan masukan dari DPR, dan perlu juga kami informasikan bahwa teman-teman ICGR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami di pemerintah maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama. Yang pertama adalah terkait the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Fraksi-fraksi di DPR meminta agar ada peraturan pemerintah yang memberi pedoman untuk penyusunan perda terkait dengan the living law itu. Kemudian yang kedua, suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati.
Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Kemudian hal lain yang penting juga diketahui bahwa pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu dihapuskan, ya. Itu kemudian kami menambahkan ada pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah, yang itu juga sangat dibatasi bahwa pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan, sementara penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya terbatas pada pada legislatif, yaitu DPR, MPR, dan DPD, sementara terhadap yudikatif hanya dibatasi untuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan itu merupakan delik aduan. Satu hal penting juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman media bahwa baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Dan penjelasan di dalam kedua pasal tersebut itu kami ambil dalam kami merujuk pada Undang-Undang Pers, yang di situ ditegaskan bahwa dalam satu negara demokrasi kritik itu diperlukan sebagai suatu kontrol sosial, dan kemudian pasal-pasal yang dikhawatirkan itu tidak akan mengalami multi-interpretasi karena sudah kami jelaskan sedetil mungkin. Lalu terkait dengan kejahatan narkotika, kami hanya memberikan bridging articles karena selanjutnya akan diatur di dalam undang-undang narkotika yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kemudian yang berikut terkait kohabitasi, ini ada win-win solution, yaitu yang pertama pasal itu ada, tetapi kemudian ada dalam penjelasan bahwa dengan berlakunya pasal tentang kohabitasi ini, maka semua peraturan perundang-undangan di bawah KUHP yang berkaitan dengan kohabitasi itu dinyatakan tidak berlaku. Yang terakhir yaitu KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi, karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam Undang-Undang ITE. Mungkin untuk lebih lengkapnya Prof. Markus, kami persilahkan satu dua hal yang perlu kami jelaskan. Baik teman-teman, perkembangan dari RKUHP ini yang dulu dikatakan ada 14 isu krusial, akhirnya juga kita akomodasi pandangan dari masyarakat dan itu kita drop. Misalnya soal unggas yang merusak pekarangan, ini kita drop. Terus kemudian pergelandangan, ini kita drop. Harapannya nanti itu semua bisa diatur di dalam peraturan daerah, karena tidak semua daerah itu memiliki persoalan-persoalan, misalnya soal unggas ini tadi, ya, di daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian juga soal dokter gigi yang tidak mempunyai praktek, itu juga sudah kita drop, ya, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian juga advokat curang, ini juga sudah kita drop. Jadi kejahatan lingkungan ini juga kita drop. Jadi posisi terakhir dari RKUHP itu yang semula itu adalah 628 pasal,
sekarang posisi di terakhir itu tinggal 624 pasal ya, karena ada beberapa pasal yang kita drop ya, yang kemudian itu nanti diatur di dalam 43 bab. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan perkembangan pembahasan RKUHP, dan saya kira kita menunggu perkembangan selanjutnya pada tahapan berikutnya. Itu yang kami laporkan pada Presiden pada hari ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi saya bukan sebagai Mendagri, selaku ad interim Bapak Menko Polhukam ya, sebagai koordinator, karena Bapak Menko Polhukam sedang ke luar negeri, Pak Menkumham juga ke luar negeri, jadi saya selaku ad interim Menko Polhukam menjadi lead, otomatis ditunjuk oleh pemerintah, dan nanti perkembangannya kita akan menunggu paripurna tingkat 2, menunggu kabar dari DPR RI. Sekira itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Belum tahu. Kan bola sekarang ada di DPR. Nah, pertanyaan itu Kapan waktunya? Loh, kalau sudah persetujuan tingkat pertama berarti sudah selesai. Banyak berapa orang? Banyak berapa orang dan isunya apa? Jadi kita kan pemerintah harus akurat ya. Jadi banyak itu berapa orang, isunya apa? Saya akan jawab. Karena saya mau mengatakan kami melakukan ini mendengarkan masukan dari koalisi masyarakat sipil yang bermotor berprestasi. Jadi apalagi yang kurang? Ya sudah ada dan kami akan menjelaskan di dalam penjelasan ini. Kan yang diminta kan adalah perbedaan pengingat dan politik. Itu sudah kita jelaskan. Penjelasannya di apa? Di Undang-Undang Pers. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kita sudah ada. Oke, terima kasih ya. Ya.